Selamat sore, Bapak Ibu, Opa Oma, anggota Jemaat Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah senior meski dilaksanakan secara online, tapi sungguh kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam keberadaan kita di rumah kita masing-masing. Sungguh kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan kesehatan, kekuatan, sukacita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita beribadah bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami hari demi hari dan sore hari ini. Sungguh kami mengucap syukur setiap kami, Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota Jemaat Komisi Senior Immanuel GKM Kenari dapat beribadah bersama-sama. Meski dilaksanakan secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kami. Berkati untuk ibadah senior sore hari ini. Dalam puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami renungkan, bahkan doa-doa yang kami panjatkan, sungguh kami lakukan dengan sepenuh setulus hati kami untuk Tuhan. Berkati kami semua yang beribadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sungguh kita mengucap syukur kita memiliki Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang memelihara kehidupan kita hari demi hari. Terlebih di tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini, ada banyak keterbatasan, bahkan sebagian ada di antara kita yang sakit, yang lemah tubuh, yang mengalami kejenuhan. Sungguh kita boleh melihat Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kita, menaungi jiwa kita, memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera di dalam segala perkara yang kita hadapi. Mari kita memujikan pujian naungan jiwaku untuk mengingat kembali betapa Yesus setia dalam kehidupan kita. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, di
angkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Berkat ilahi tak hentinya, syarat terlimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh besar penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah bimbang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita selalu menyertai langkah kehidupan kita, melindungi kita, menjagai kita setiap hari, setiap saat. Sehingga di dalam segala situasi kita tetap merasakan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Karena hati yang gembira akan menyehatkan tubuh kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Panjaitan. Senantiasa setiap kita boleh mempersiapkan hati kita bahwa dalam segala apa yang kita hadapi, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, kesedihan, kekhawatiran, dan rasa takut, kita bawa di dalam hadirat Tuhan untuk menyatakan kebaikan kepada kita, bahkan mendatangkan sukacita bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dengan memujikan pujian Bawa Nama Yesus Selalu.
bahwa nama Yesus lalu yang menderita di dunia. Kirang damai hidup baru padamu tetap serta. Serukan nama Yesus selalu jika datang bahaya. Jika diserang godaan, ingat akan namanya. Indahlah namanya, harta bagi tiap jiwa. Indahlah namanya, harta bagi tiap jiwa. Tak ternilai nama Yesus, tak terhingga kirangku. Karena dosa sudah hapus dan dipakai lidahku. Jika ku dengar namanya, ku segera bersujudlah. Tuhan Maharaja surga yang selamanya ku sembah. Indahlah namanya, harta bagi tiap jiwa. 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 Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Panjaitan. Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, Komisi Senior Immanuel TKMI Kenari yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sebelum kita mendengar sabda kebenaran Tuhan, kita terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam masa tua kami. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, pasangan kami, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan juga keluarga kami lainnya. Bapa, sukacita kami senantiasa kami rasakan dan ingin kami nyatakan dengan kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk senantiasa Tuhan perbaharui melalui kebenaran firman-Mu seperti yang saat ini akan kami dengarkan bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan kepada hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi hamba, agar apa yang hamba sampaikan berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Putra Tunggal-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan ibadah kali ini adalah sukacita sejati.
Bacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ayat 17 sampai dengan ayat 18, kemudian disambung ayat 25 sampai dengan ayat 30. Kemudian kita akan membaca juga Amsal 19 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Terlebih dahulu kita akan membaca kitab Filipi. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ayat 25 sampai dengan ayat 30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganmu, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kemudian kita akan membaca dari kitab Amsal 19 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebangun, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggar. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Seperti yang telah diungkapkan di awal tadi, tema renungan saat ini adalah sukacita sejati. Terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri untuk kita melihat apa sih sukacita itu. Saya coba mencari jawaban definisi sukacita menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sukacita berarti suka hati, girang hati, kegirangan. Setelah saya mencari definisi sukacita,
Supaya saya bisa memahami lebih dalam sukacita itu apa, saya cari sinonim sukacita. Sinonim sukacita diantaranya gembira, bahagia, girang, senang. Dan ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang merasa sukacita. Sebut saja lahir atau kelahiran. Setelah lahir tentu sukacita kalau kita sudah bisa berjalan atau melihat anak atau cucu kita berjalan, bersekolah, bekerja, menikah, dan kembali punya anak atau punya cucu. Tentu itu semua bisa membuat kita merasa sukacita. Lalu kemudian terkait dengan gaji atau jabatan naik atau naik pangkat, itu pun bisa tentu membuat kita sukacita. Yang ketiga terkait dengan mendapat hadiah. Apalagi kalau mendapat hadiah dari seseorang yang spesial. Dan di momen yang spesial, demikian juga hadiah itu adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita harapkan, yang sangat kita butuhkan. Yang keempat, kita bisa merasa sukacita ketika kita sembuh dari penyakit. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa membuat kita merasa sukacita, bahagia, senang, girang. Semua yang saya sebut itu tentu tidak salah. Sungguh semuanya itu dapat membuat kita merasa sukacita. Namun melalui perenungan firman Tuhan sore hari ini, kita akan melihat tidak sekedar kita bisa merasa sukacita, tetapi bahkan lebih dari itu, yaitu sukacita sejati. Menarik, Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah kita mau tahu apa yang bisa membuat kita merasa sukacita sejati? Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan dan membaca kembali di rumah kita masing-masing di dalam Filipi pasal 2 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ternyata yang bisa membuat kita sukacita sejati adalah ketika kita bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi? Ternyata Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sukacita sejati itu bukan perkara mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu, tetapi memberi sesuatu. Sukacita sejati. Yang kedua, ternyata sukacita sejati itu berkorban, mau menderita bagi orang lain, berkorban, mau menderita bagi Kristus. Sukacita yang sejati itu bisa kita peroleh ketika kita yang ketiga mau siap mengerjakan pekerjaan Kristus. Ayat 30. Sukacita sejati berarti merasa
sukacita ketika kita merasa melihat orang lain sukacita. Kalau kita lihat tadi, lahir, berjalan, bersekolah, bekerja, menikah, punya anak, cucu, gaji, jabatan naik, mendapat hadiah, sembuh dari penyakit, itu semua untuk kita. Tapi sukacita sejati bukan. Bukan ketika kita bahagia, tetapi ketika kita melihat orang lain bahagia. Bukan ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi ketika kita memberi sesuatu. Bukan ketika kita merasa senang, tetapi kita merasa berkorban, menderita bagi orang lain, bagi Kristus. Itulah yang bisa membuat kita merasakan sukacita sejati. Dan ketika kita mau siap mengerjakan pekerjaan Kristus di dalam ayat 30, saat itulah kita bisa merasakan sukacita sejati. Jadi bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita? Bagaimana Komisi Senior Immanuel GKI Kenari? Apakah kita hanya mau merasa sukacita saja? Ataukah kita menginginkan sukacita sejati? Saya percaya kita akan merasakan sukacita sejati. Sukacita yang disebutkan di awal bisa saja berlalu. Ketika kita tidak mendapatkan hadiah, kita merasa susah. Ketika kita tidak mendapatkan gaji, jabatan naik, kita merasa susah. Tetapi ketika kita mampu memahami sukacita sejati, meskipun gaji jabatan tidak naik, meskipun kita tidak mendapatkan hadiah, meskipun kita dalam kondisi sakit, tetapi ketika kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, di saat itulah kita merasakan sukacita sejati. Karena apa? Karena akan ada orang-orang lain yang memperhatikan kita. Ketika kita gaji tidak naik, tidak masalah. Karena apa? Karena ketika kita sehati sepikir, maka pasangan kita tidak akan pernah menuntut dan tetap memberikan dukungan kepada kita. Selamat mencari dan meraih sukacita sejati. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk bisa meraih sukacita sejati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan menunjukkan, menyatakan, meneguhkan kami agar kami sebagai orang percaya Komisi Senior Immanuel GKI Kenari untuk dapat merasakan bukan sekedar sukacita, tetapi sukacita sejati. Oleh karena itu, Bapa, mampukanlah kami untuk dapat melakukannya, menggapainya bersama Kristus Yesus. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Putra Tunggalmu kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Panjaitan yang sudah mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan, dan ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali di dalam segala perkara yang kami hadapi dalam dunia ini.
kami tidaklah sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Kuasa, di mana kami dapat percaya, berharap Tuhan Yesus yang akan pimpin langkah kehidupan kami, melindungi, menjagai, bahkan memulihkan, menyembuhkan kami yang lemah, yang sakit, yang bergumul. Berkati untuk Bapak Ibu, Opa Oma, Jemaat Komisi Senior Immanuel GKI Kenari, Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti akan setiap keadaan kami masing-masing, lawat kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami, berikan kesehatan, kekuatan setiap hari. Di tengah segala kelemahan tubuh kami, berikan hati yang gembira, tetap berpengharapan, tetap semangat untuk terus mendapatkan pemulihan, kesembuhan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Kami berdoa bagi Opa Oma, Bapak Ibu yang merasa bosan, jenuh selama masa pandemi ini, bahkan kami yang bersedih, yang berduka, Tuhan Yesus juga berikan penghiburan yang sejati melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian rohani yang dapat kami lihat, kami dengar melalui media sosial. Itu semua boleh menghiburkan kami di tengah masa-masa yang penuh dengan beban berat ini. Penghiburan sejati adalah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati untuk anak-anak, cucu-cucu, baik yang tinggal satu rumah atau kami yang berbeda kota, berbeda pulau, bahkan di negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti keadaan setiap keluarga, anak-anak, cucu-cucu dari opa oma sekalian. Engkau yang peliharakan, Engkau yang akan memberikan tuntunan, kekuatan serta hikmat, sehingga dalam segala kesulitan yang dihadapi ada jalan keluar, dan Tuhan Yesus yang memenuhi kebutuhan setiap keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu. Bagi cucu-cucu mereka yang menghadapi pembelajaran secara online ataupun tatap muka, Tuhan Yesus juga akan campur tangan setiap pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat membekali setiap cucu untuk masa depan yang cerah. Berkati untuk peralatan yang digunakan, senantiasa Tuhan yang akan menolong semua pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kami yang tercinta, mengucap syukur Tuhan pimpin pelihara negara kami hingga 76 tahun keberadaannya melalui berbagai kesulitan, krisis, bahkan tantangan. Sungguh kami mencerahkan untuk masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, negara kami yang tercinta ini, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, kuat kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhanlah yang menyertai langkah negara kami. Berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga ke daerah, mereka menjalankan pemerintahan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, untuk mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian di tengah negara kami yang sungguh beragam ini. Kami berdoa bagi setiap kami warga negara Indonesia yang berbeda satu dengan yang lain. Ikat kami dengan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa, satu Indonesia, untuk bersama-sama menjalankan tanggung jawab kami sebagai masyarakat yang mendatangkan kebaikan dimanapun kami berada. Berkati kami semua ya Tuhan yang beribadah pada sore hari ini. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Semakin teguh iman percaya kami, semakin kuat pengharapan kami dalam Yesus Kristus di tengah segala perkara yang kami alami. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus
pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Demikian, Bapak Ibu, Opa Oma, anggota Komisi Senior Immanuel GKI Kenari, sungguh kita mengucap syukur dapat beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Kita diingatkan kembali untuk terus percaya kepada Yesus Kristus, berpengharapan di dalam Yesus Kristus, karena Dia akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam segala hal yang kita alami. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.